Hai, kali ini kami akan menjelaskan tentang teori trait dan faktor yang akan dijelaskan oleh Kristi Selina Boru Ginting, Graciela Elovani Boru Pandia, dan Lilis Granella Boru Sida. Nah, apa sih teori trait dan faktor itu? Teori dari Parson ini disebut sebagai teori trait dan faktor atau sifat dan faktor. Yang dimaksud dengan trait adalah suatu ciri yang khas bagi seseorang dalam berpikir, berperasaan, dan berperilaku seperti intelijensi atau berpikir, iba hati atau berperasaan, dan agresif atau berperilaku. Beberapa ahli psikologi telah mencoba untuk menemukan seperangkat ciri dasar yang terbatas jumlahnya dengan menganalisis data hasil testing psikologi melalui teknik statistik yang disebut faktor analisis, sehingga ciri-ciri dasar yang mereka temukan disebut faktor. Teori trait dan faktor adalah pandangan yang mengatakan bahwa kepribadian seseorang dapat dilukiskan dengan mengidentifikasi sejumlah ciri, sejauh tampak dari hasil testing psikologis yang mengukur masing-masing dimensi kepribadian itu. Nah, lalu apa sih tujuan konseling trait and factor? Menurut William, tujuan konseling adalah membantu individu mencapai tingkat excellent dalam segala aspek kehidupannya dengan cara membantu atau memberikan kemudahan proses perkembangan individu klien tersebut. Dalam sumber lain dikemukakan bahwa tujuan konseling trait and factor adalah mengajarkan klien keterampilan-keterampilan membuat keputusan yang efektif dengan membantu menilai karakteristiknya secara efektif dan mengaitkan penilaian diri itu dengan kriteria psikologis dan sosial yang berarti. Lalu, apa sih tujuan konseling trait and factor itu? Yang pertama, membantu individu mencapai perkembangan kesempurnaan berbagai aspek kehidupan manusia. Yang kedua, membantu individu dalam memperoleh kemajuan, memahami, dan mengelola diri dengan cara membantunya menilai kekuatan dan kelemahan diri dalam kegiatan dengan perubahan kemajuan, tujuan-tujuan hidup dan karir. Yang ketiga, membantu individu untuk memperbaiki kekurangan, ketidakmampuan, dan keterbatasan diri serta membantu pertumbuhan dan intelijensi kepribadian. Yang keempat, mengubah sifat-sifat subjektif dan kesalahan dalam penilaian diri dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, dalam melakukan konseling trait and factor terdapat proses-proses, yaitu analisis. Analisis merupakan tahap yang terdiri dari pengumpulan data atau informasi dari konseli. Yang kedua, sintesis. Sintesis merupakan tahap merangkum dan mengatur data dari hasil analisis yang sedemikian rupa, sehingga akan menunjukkan bakat konseli, kemampuan serta kelemahannya, dan kemampuan dalam menyesuaikan diri. Lalu yang ketiga, diagnosis. Diagnosis merupakan tahap untuk menemukan ketetapan dan pola yang mengarah pada permasalahan, sebab-sebab, serta sifat-sifat konseli yang relevan dan akan berpengaruh pada proses penyesuaian diri. Yang keempat, konseling. Konseling merupakan hubungan membantu konseli untuk menemukan sumber diri sendiri dan sumber di luar dirinya dalam upaya mencapai perkembangan. Dan yang kelima, evaluasi atau treatment merupakan tindak lanjut dari proses konseling. Teknik konseling trait and factor. Ada beberapa teknik umum yang digunakan dalam pendekatan ini. Yang pertama, attending atau melibatkan diri. Attending adalah perilaku konselor untuk melibatkan diri dalam proses konseling, meliputi kontak mata, kualitas suara, jejak verbal, dan bahasa tubuh. Tujuan menggunakan teknik ini adalah A. Menunjukkan pada konseli bahwa proses konseling konselor harus memperhatikan sepenuhnya kepada konseli. B. Mengkomunikasikan penerimaan konselor terhadap konseli. C. Mengajak dan mengembangkan keterlibatan konseli secara personal dalam melaksanakan sesi konseling. D. Menangkap secara utuh pesan dan ungkapan yang diberikan konseling baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal. 2. Opening atau pembukaan. Opening adalah membuka kegiatan wawancara. Tujuan pembukaan wawancara konseling untuk A. Menciptakan rasa aman konseling selama mengikuti sesi konseling.
B. Mengurangi kecemasan dalam proses konseling. C. Menciptakan kondisi fasilitas dalam konseling. 3. Acceptance atau penerimaan. Acceptance adalah penerimaan terhadap klien. Tujuan teknik penerimaan yaitu A. Mengkomunikasikan sikap dasar konselor, terutama ketika membentuk suasana akrab. B. Didasarinya oleh konseling bahwa konselor benar-benar mendengarkan apa yang dikatakannya. C. Terbentuknya suasana emosional klien. 4. Restatement and paraphrasing atau pernyataan kembali dan paraphrase. Restatement adalah mengulang atau menyatakan kembali sebagian pernyataan konseling yang dianggap penting. Paraphrase adalah mengulang kalimat atau pernyataan singkat konseling secara utuh, apa adanya tanpa merubah makna. Tujuannya A. Diketahui oleh klien bahwa konselor mendengarkan yang dikatakannya. B. Diperolehnya informasi penting. C. Terujinya data yang diverbalisasikan klien. 5. Reflection of feeling atau refleksi perasaan. Reflection of feeling adalah pantulan perasaan yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau sikap yang terkandung di balik pernyataan klien. Tujuannya adalah A. Dirasakannya oleh klien bahwa dirinya dipahami oleh konselor. B. Terdorongnya konselor lebih mengekspresikan perasaan-perasaannya terhadap sesuatu tertentu. 6. Clarification atau klarifikasi. Clarification adalah mengungkapkan kembali isi pernyataan klien dengan menggunakan kata-kata baru dan segar. Tujuannya A. Mengungkapkan isi pesan utama yang disampaikan klien. B. Memperjelas isi pesan yang diungkapkan klien. 7. Structuring atau strukturisasi. Structuring adalah penegasan tentang batas-batas konseling itu sesungguhnya. Tujuannya A. Diperolehnya kesamaan harapan konselor dan klien. B. Diperolehnya kesepakatan dari konseling mengenai apa terlibat dalam metode dan tujuan konseling. 8. Summary atau ringkasan. Meringkas adalah suatu proses untuk memadu berbagai ide dan perasaan dalam suatu pertanyaan pada akhir suatu unit wawancara konseling. Tujuannya A. Memadukan unsur-unsur tema yang muncul dalam pembicaraan. B. Mengidentifikasi pola isi pembicaraan konseling. C. Menghindari pembicara yang diulang-ulang dan bertele-tele. D. Merangkum kemajuan yang telah dicapai dalam proses konseling. Kelebihan teori Threat and Factor. Winkel dalam bukunya Bimbingan dan Konseling dalam Institusi Pendidikan mengemukakan mengenai keuntungan dan kelemahan teori Threat and Factor. Keuntungannya antara lain, yang pertama, penekanan pada penggunaan data tes subjektif membawa kepada upaya perbaikan dalam pengembangan tes dan penggunanya, serta perbaikan dalam pengumpulan data lingkungan. Yang kedua, penekanan yang diberikan pada diagnosis mengandung makna sebagai suatu perhatian terhadap masalah dan sumbernya, mengarahkan kepada upaya pengkreasian teknik-teknik untuk mengatasinya. Yang ketiga, penekanan pada aspek kognitif merupakan upaya menyeimbangkan pandangan lain yang lebih menekankan afektif dan emosional. Kekurangan teori Threat and Factor. Sedangkan kelemahan pendekatan Threat and Factor menyangkut pilihan bidang studi dan pekerjaan. Kelemahan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kurang diindahkan adanya pengaruh dari perasaan, keinginan, dambaan aneka nilai budaya, nilai-nilai kehidupan dan cita-cita hidup terhadap perkembangan jabatan anak dan remaja, serta pilihan program atau bidang studi dan bidang pekerjaan. Yang kedua, diandalkan bahwa pilihan jabatan dan pilihan program studi terjadi sekali saja dan itu pun bersifat keputusan terakhir atau definitif dengan bersifat secara rasional. Yang ketiga,
kurang diperhatikan peranan keluarga yang ikut mempengaruhi rangkaian pilihan anak dengan cara mengungkapkan harapan, dambaan, dan memberikan pertimbangan untung rugi sambil menunjuk tradisi keluarga, tuntutan mengingat ekonomi keluarga, serta keterbatasan yang konkret dalam kemampuan finansial dan sebagainya. Yang keempat, kurang diperhitungkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat yang ikut memperluas atau membatasi jumlah pilihan yang tersedia bagi seseorang. Yang kelima, kurang disadari bahwa konstelasi kualifikasi yang dituntut untuk mencapai sukses di suatu bidang pekerjaan atau program studi dapat berubah selama bertahun-tahun yang akan datang. Yang keenam, pola ciri-ciri kepribadian tertentu belum pasti sangat membatasi jumlah kesempatan yang terbuka bagi seseorang, karena orang dari berbagai pola ciri kepribadian dapat mencapai sukses di bidang pekerjaan yang sama. Selanjutnya, aplikasi teori trait and factor. Di sini kami mengambil satu buah aplikasi yang dapat dilakukan konselor maupun guru BK dalam menerapkan teori trait and factor, yaitu dalam melaksanakan layanan bimbingan kelompok menggunakan teori trait and factor dalam perencanaan karir siswa. Bimbingan kelompok merupakan layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir, dan pengambilan keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan tuntutan karakter yang terpuji melalui dinamika kelompok. Layanan bimbingan kelompok melatih peserta didik untuk mendapat kesempatan mengungkapkan perasaannya, mengeluarkan pendapat, menanggapi, menghargai pendapat orang lain, dan juga menerima informasi. Dalam bimbingan kelompok, anggota kelompok juga dapat bertukar pengalaman dan informasi yang dapat berpengaruh terhadap tingkah laku individu. Metode pengumpulan data dalam layanan ini yang pertama observasi, di mana merupakan kegiatan pengamatan yang direncanakan secara sistematis yang hasilnya juga dicatat serta dimaknai dalam rangka untuk memperoleh pemahaman tentang subjek yang akan diamati. Yang kedua, wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dimana dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan serta terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Yang ketiga, yaitu dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik itu dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen yang dipilih juga sesuai dengan tujuan dan fokus masalah. Yang keempat, studi pustaka, yaitu penelitian keperpustakaan untuk mengambil teori-teori dari buku yang relevan dengan penelitian, di mana teori ini bertujuan untuk mendukung dan menjadi sumber acuan penelitian. Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan teori trait and factor dalam perencanaan karir. Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dilakukan melalui 4 tahap. Yang pertama, tahap pembentukan. Tahap ini dilakukan dengan pemimpin kelompok atau guru BK membuka dengan salam, lalu berdoa. Kemudian, pemimpin kelompok membina hubungan yang baik dengan peserta didik ataupun anggota kelompok. Selanjutnya, pemimpin kelompok melakukan penstrukturan, di mana pemimpin kelompok menjelaskan apa yang dimaksud dengan layanan bimbingan kelompok, tujuan, asas, dan juga peran anggota kelompok dalam kegiatan. Untuk menambah semangat para anggota, pemimpin juga dapat melakukan games untuk menghidupkan suasana. Yang kedua, tahap peralihan. Pada tahapan ini, pemimpin kelompok menanyakan apa yang dirasakan oleh setiap anggota setelah melalui tahapan yang pertama. Selanjutnya, menanyakan kesiapan anggota untuk masuk ke tahap selanjutnya. Yang ketiga, tahap kegiatan. Pada tahapan ini, peserta
atau anggota kelompok memahami materi yang akan dibahas dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok. Kemudian, pemimpin kelompok melakukan tanya jawab dan diskusi dengan peserta kelompok. Peserta kelompok saling memberikan pendapat mengenai materi perencanaan karir dan juga saling menanggapi pendapat yang telah dikemukakan. Kemudian, pada tahapan ini juga pemimpin kelompok memberikan pendalaman materi perencanaan karir dengan memberikan contoh. Dari contoh tersebut, materi akan semakin dibahas. Keempat, tahap penutup, yaitu pemimpin kelompok bersama-sama dengan anggota menyimpulkan isi kegiatan yang telah dilaksanakan. Kemudian, pemimpin kelompok melakukan penguatan dan merencanakan tindak lanjut dari kegiatan bimbingan kelompok yang telah dilaksanakan. Adapun penggunaan teori trait and factor dalam pelaksanaan bimbingan kelompok terkait perencanaan karir, yaitu dalam teori ini guru BK ataupun pemimpin kelompok akan mencocokkan antara minat prestasi dan juga nilai yang dimiliki peserta didik dengan karakteristik karir, pekerjaan atau jurusan yang ingin diambil. Setelahnya dilakukan layanan bimbingan kelompok dengan teori trait and factor dalam perencanaan karir, di mana peserta didik akan berusaha untuk membuat perencanaan karir ke depan mereka selanjutnya.